mikroba juga kebetulan baru kesasar 15 tahun saja. Makanya kan dulu sami kados jenengan Bapak. Jadi ngomong mikroba itu modelnya waduh iso obah iso. Terus akhirnya salah satu guru kami, banyak yang kenal mungkin dari Prof. Isoi, sebetulnya saya selalu mengawali dengan istilah mikroba ini sel tunggal, sama seperti kita. Awalnya dulu manusia sel tunggal, berasal dari sel telur dan sel tunggal. Mikroba sel tunggal. Ada statement-statement yang selalu saya sampaikan bahwa mikroba ini adalah sel tunggal yang mengawali kehidupan di dunia dan yang mengakhiri kehidupan di dunia. Ketika kehidupan awal mulai dari paling gampang manusia sendiri, sel sperma, sel telur ketemu jadi embrio, jadi bayi, sampai dewasa tua meninggal, yang mengurai juga mikroba. Dan belajar mikroba sebetulnya belajar tubuh kita sendiri ya. Tubuh kita sendiri mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut semuanya ada mikrobanya. Makanya ada sebutan Profesor Dr. Hiromisinya itu pernah menyebutkan di bukunya di Keajaiban The Miracle of Microbe, Keajaiban Mikroba, itu bahwa mikrobiom atau kerajaan mikroba itu yang paling baik ya tubuh manusia itu sendiri. Nah, akhirnya dari situ ketemu macam-macam ternyata gaduh Pak sama alam semesta. Kita bicara, Mas ini penambah M, ini perlu tanaman, ini perlu vegetatif, perlu nitrogen. Ternyata kan buatan nitrogen yang diserap tanaman, ditambah dulu, diurai dan nitrat oleh nitrobakter, nitrosomonas, nitrosomonas, nitrobakter baru diserap tanaman. Nah, kalau nitrat ini tadi terlalu banyak juga bermasalah. Ternyata ada lagi Pak, ini yang melepaskan di siklus N-cycle itu, di siklus N itu tadi, denitrifikan. Tidak jauh-jauh PGPR, Bacillus. Kalau dengan browsing di Google ketemunya Pseudomonas denitrifican. Opo gue? Aku gak tahu ketemu gitu. Saya itu betul. Jadi jangan jauh-jauh. Trichoderma, Bacillus, terus Pseudomonas fluorescens, itu yang sering kita tekuni melalui PGPR. Itu sebetulnya bakteri-bakteri yang saling berhubungan dan tidak bisa semuanya tunggal. Hanya dengan ini Trichoderma, ini musuhnya Fusarium, musuhnya ini. Di dalam tanah spektrum luas, tidak bisa tunggal. Head to head kita ajar Fusarium. Ini siapa? Oh iya, astagfirullah, lupa saya bawa mikroskop. Nanti kita uji bareng Pak, bagaimana pestisida kimia, herbisida atau pupuk kimia yang disangkakan membunuh mikroba. Kita lihat bagaimana, apakah mikroba ini hidup atau tidak. Nah, kalau hidup kenapa alasannya, kalau mati kenapa alasannya. Nah itu nanti kita bareng-bareng live, kita amati jenis mikrobanya. Nanti mungkin dari situ kita bisa paham benar sebetulnya ngolah tanah ini saja ini kudu, tapi ya bukan gitu-gitu amat ya, maksudnya kok tiga ini ku mati terus udah kate ngocor itu wis pusing dulu. Iya. Ya Ji ya. Kalau bisian. Bahagia duluan Pak. jangan sedih duluan. Kok ini keliru. Nah, artinya semua kehidupan yang di atas tanah itu sudah kita lakukan Pak. Kita selama ini sudah melakukan pembenahan tanah dengan aplikasi tebar kompos, dengan memberikan PGPR, kocok, spray dan lain sebagainya. Itu sudah dilakukan. Nah, ini permukaan. Yang belum kan yang di dalam.
Nah, sedangkan kita tahu kalau ketika kehidupan di dalam tanah ini baik, ya kehidupan di permukaannya juga akan baik. Mosok boten pengen jenengan semakin hari semakin bertani lemai, semakin subur, tandurannya semakin api, panennya semakin api, biayanya semakin mudun, syukur-syukur regone panenan larang terus. Amin. Nah, kira-kira bisa enggak Pak seperti itu? Bisa. Alhamdulillah. Keren gitu. Jadi jangan takut ketika kita tani hari ini, nanti anak cucu kita itu akan bangga. Lumayan semakin subur. Sekarang kita pakai pupuk 1 kintal misalnya, pupuk sintetik. Nanti zaman anak kita cucu kita cuma 10 kilo. Tetap Pak dikali pupuk kimianya, tapi sesuai dengan vigor tanaman. Kenapa ya? Karena subur. Tanah sudah subur, sudah mampu menyangga nutrisi, sudah menjadi tempat hidup yang baik bagi sebutnya ekomikrosistem. Jadi ekosistem kecil di dalam tanah. Nah ini sudah baik. Nah ketika sudah baik, apa yang kita butuhkan itu hanya sebagai pelengkap. Nah Bapak, nah alhamdulillah dengan adanya TOA saya sendiri juga banyak belajar nih. Jadi senior kami seperti apa Junaid ini memang sudah lama diskusi, tapi alhamdulillah sejak lama kita baru sekarang ketemu Pak. Apa yang ingin dikeluarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidayha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang kami hormati Bapak paman tua, anggota tua, karena di tua ini biasa memanggil paman. Cuma 10 menit yang saya akan sampaikan karena sudah pemaparan sudah panjang lebar dilakukan oleh saudara Wahyu Garuda dan Ferry. Saya cuma untuk pemantapan saja bagaimana cara berorganik, karena rata-rata dalam organik ini, terutama yang tadi itu kan dibicarakan soal pestisida, bagaimana kita meminimalisir penggunaan pestisida, karena pestisida sudah banyak menimbulkan risiko, sehingga ketika tanaman ini kebanyakan orang ketika mau menerapkan cara ramah lingkungan tanpa pestisida nabati, ini kadang bom di tengah jalan. Ketika mau memulai dengan cara tanpa pestisida kimia, namun di dalam pertengahan perjalanan ada serangan hama membeludak, ini langsung down. Biasanya kebanyakan seperti itu, langsung down, sehingga kembali lagi ke pestisida, seakan-akan pestisida ini adalah andalan. Kalau kita bicara organik atau kalau kita bicara pertanian, sebelum ada pestisida kimia, orang-orang dulu, nenek kita, kakek kita itu sudah bertani, tanam bawang, tanam belewah, tanam semangka, cabai, semuanya ditanam. Kenapa? Kok berhasil? Kalau sekarang beda tanggapan. Ketika tanpa pestisida, tanaman kita tidak akan berhasil. Itu rata-rata. Nah, bagi kita yang sudah menggunakan cara-cara seperti itu, coba kita
jangan panik dulu ketika ada hama. Kita lakukan pestisida masukan, karena saya sering bicara di baik di Facebook ataupun di grup WA. Apa yang saya alami itulah yang saya sampaikan. Saya sering tanam bawang. Saya tanam bawang tanpa pestisida kimia. Kenapa bisa? Yaitu caranya, jangan panik di tengah di perjalanan, karena apa yang sudah dilakukan oleh petani bawang di pinggir rumah saya, tetangga saya, ketika menerapkan cara-cara ramah lingkungan, ketika di perjalanan itu ada hama berudak, lalu dia dot, lalu kembali lagi ke pestisida kimia. Itu sebenarnya karena terlalu down, karena terlalu panik sehingga tidaklah seperti itu. Sebenarnya kalau kita bicara pestisida nabati, itu kita lakukan mulai dari 0 hari. Katakanlah kalau sudah tumbuh, kalau kita bicara bawang ataupun melon, biasanya dalam 1 minggu ini sudah mulai nyemprot. Dalam 1 minggu sudah mulai nyemprot. Nah, mulai dari itu sampai usia 25 hari, ini kalau kita tanpa menggunakan pestisida, dia akan membentuk antibodi. Tanaman itu akan membentuk antibodi. Kenapa? Pesnap itu kan, kandungan pesnap itu kan sebenarnya kan antioksidan. Sehingga tanaman kalau sudah dimasukkan pestisida nabati mulai 0 hari sampai 25 hari akan membentuk antibodi, sehingga 25 hari setelah 25 hari, inilah nikmatnya organik. Itulah nikmatnya organik. Kenapa? Karena sudah membentuk antibodi. Sehingga misalnya ada hama seperti kalau ulat biasanya didahului oleh kopra itu biasanya paling cuma terbang di atasnya itu. Ya cuma lewat. Itu yang dialami saya. Lewat. Kalaupun bertelur, misalnya bertelur, dia tidak akan menetas. Dan ketiga, jika pun menetas, karena mulai dari 0 hari sampai 25 hari pestisida selalu masuk, maka predator selain antibodi, predator itu juga gak akan masuk. Itu akan masuk, akan membunuh hama-hama seperti itu. Misalnya kalau bicara ulat, itu kalau masih baru menetas dari telurnya, itu biasanya sering dimakan. Makanya saya sering di-upload dibantu sama saya, dibuatkan video sama saya. Itu memang seperti itu kejadiannya. Jadi untuk menggunakan pestisida nabati bukan cuma bertuju pada khasiat, bukan cuma bertuju pada khasiat dari pestisida nabati, dan lagi bisa mendatangkan predator itu. Dan juga seperti tadi bilang, itu sudah membentuk antibodi. Nah, untuk teman-teman tua, ketika ingin memulai berorgan, lakukan ini. Petani bawang juga biasanya, walau yang saya lihat di desa sebelah saya itu, ketika menggunakan pestisida yang kelasnya sudah tinggi, katakanlah amamectin benzoat, setelah disemprot paginya, dicari itu ulatnya, istilahnya di rumah itu dikontrol, dipetik lagi ya. Ternyata saya tanya ke pengerja itu, lihat bawang ada ulat mati, lihat kan. Jadi dia akan melakukan juga, walaupun nyemprot pestisida kimia, besoknya itu mesti menyari pakai tangan. Itu mesti itu kan, tetap terjadi, mesti itu juga. Nah, kalau sudah kejadiannya seperti itu, kenapa kita menggunakan pestisida nabati, tetapi juga diimbangi dengan metik juga sama. Lakukan juga sama, misalnya menggunakan pestisida kimia tiap 2 hari sekali, ya pesnap 2 hari sekali juga. Katakanlah kanan kiri itu menggunakan pestisida kimia tiap hari, pesnap juga tiap hari.
Bukannya yang kimia tiap hari, pesnat 1 minggu, ya kalah. Ya kalah. Seperti itu. Satu pertanyaannya. Pesnat apa, Pak? Ya sudah di-share di YouTube ada, di Facebook kemarin juga sering. Genial wis lha opo. Ini nama juga. Pokoknya sekarang baru malam. Tak subscribe ini, tak subscribe tak lihat itu. Begitulah kira-kira apa yang saya sampaikan, hanya pemantapan bagi teman-teman yang ingin memulai untuk meninggalkan pestisida kimia. Ini trik-triknya seperti itu. Jangan panik ketika ada hama membludak. Kenapa? Kalau untuk ini untuk tanaman apa? Nah, kalau bawang merah ini 3 hari sekali. Kalau untuk menjaga-jaga 3 hari sekali. Berarti 1 minggu 2 kali. Belum tanam harus start dulu. Sebelum tanam. enggak, nunggu tumbuhnya dulu. Nunggu tumbuhnya misalnya dalam jangka 1 minggu sudah ini sudah mulai ya. Kalau dari sebelumnya itu kita perlakukan dengan menggunakan katakanlah seperti BGBR disemprotkan atau pakai punya bahu Garuda, itu ya terserah. Kalau sebelumnya ini karena saya bicara pestisida ini, fungisida, pestisida sebenarnya itu sudah rangkap. Semua bahan pestisida itu sudah merangkap dengan fungisida. Ada kan itu kan ada kandungan tanin, ada saponin, ada alkaloid, ada flavonoid. Itu kan sebenarnya kandungan antioksidan. Orang tahunya antioksidan apa sih antioksidan? Ya kandungan itulah antioksidan. Seperti itu. Bahannya apa, Pak? YouTube. Wah. YouTube. Aku masuk klik loh. Ini ada pertanyaan, ada yang membuat pestisida nabati sudah lebih 3 bulan. Ya kalau ini kan cuma apa ya? Ini menurut saya pribadi. Kalau menurut saya pribadi pestisida nabati itu tidak boleh lebih dari 1 bulan. Tidak boleh lebih dari 1 bulan. Fermentasinya. Ya. Apakah pestisida nabati ini sudah harus dibuang? Tidak usah, jangan. Dia akan menjadi VOC karena sudah terpecahkan oleh Saccharomyces yang dibilang ragi itu tadi. Ragi itu datang dari mana saja. Jadi pestisida nabati ketika sudah fermentasi sudah 1 bulan, dia akan Saccharomyces itu akan masuk. Dia akan dipecah menjadi asam asetat, lalu kandungan-kandungan seperti itu dia akan dipecah menjadi nitrogen. Jadi baru masukin Jakarta. Kenapa? Baru dimasukin Jakarta setelah jadi. Ya bisa. Seperti itu istilahnya. Nah, kronologinya seperti itu. Cukup? Tidak cukup, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pestisida mungkin ada di daerah dengan itu melimpah. Di daerah kami tidak ada. Alternatif itu ada. Sebelum dijawab, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Abad Junaidi Said. Apa yang dipaparkan beliau itu banyak sebenarnya dan hampir semua 90% lebih benar. Pesan dari saya cuma satu, racun tidak akan meracuni kalau bukan pada sasarannya. Iya. Ini bekal ya. Penggunaan laos sebagai fungisida dan bisa juga untuk sebagai pestisid
itu sebetulnya tidak akan meracuni mikroba. Beberapa mikroba, sekalipun ada beberapa mikroba yang tidak mati karenanya. Kenapa? Saya amati dalam pembuatan ragi itu yang diperlukan hanya bawang putih, laos itu sebagai bahan pokok dan karbohidrat dan gula. Itu dalam pembuatan ragi. Kenapa bisa tumbuh mikroba? Ragi itu kan mikroba ya Pak Lahir ya. Kita buat ragi itu bahannya utamanya laos sama bawang putih plus karbohidrat dan glukosa. Berikut ditambahkan bahan-bahan lain sebagai aromatik supaya ragi itu lebih harum atau mungkin lebih nikmat rasanya. Bisa ditambahkan kayu manis, cabai jamur dan sebagainya. Kenapa bisa menjadi mikroba begitu? Nah, itu menjadi pesan saya terakhir, nanti bisa dibahas di belakangan atau mungkin kita bahas di grup, bisa juga. Jadi racun tidak akan meracuni kecuali pada sasarannya, gitu saja. Tapi selama ini yang pernah saya coba untuk mengatasi fungisida, ya apa kuning jamur itu yang paling efektif adalah laos. Jika tidak mempan dengan dosis rendah, gunakan dosis tinggi. Tidak berbahaya buat tanaman. Itu saja. Nah, kembali pada barang limbah tadi yang disampaikan oleh siapa itu? Ya, memang kita berusaha untuk memanfaatkan limbah-limbah yang ada. Cuma belakangan ini sudah agak kerepotan. Dulu mungkin cari bongkar atau mungkin kita cari arang sangat mudah. Saat ini sudah mulai sulit. Dulu yang saya lihat di slide itu kita tinggal ambil saja boleh. Sekarang sudah dihargai 400.000 satu gantar.